kita itu sebenarnya kalau ngelihat video cepet itu otak kita tuh langsung kerja terlalu cepet, jadinya kayak fokus kita tuh jadi kayak nggak tahu arah gitu loh. Aku jadi tarik kesimpulan berupa teori. Aku sebutnya itu triple of mass. Jadi triple of mass ini atas definisiku sendiri itu berarti 3 hal penting yang emang kita anggap itu tolak ukur kemenangan di hari itu. Kalau habit baca buku itu bagus banget untuk melatih fokus kita, apalagi daya ingat kita. Balik lagi di podcast yang kedua, part 2. Bajunya sama. Iya, bajunya sama nih, syuting di hari sama soalnya. Nah, kita bahas tentang cara melatih fokus otak kita dan jadi orang yang produktif. Gimana menurutmu? Maksudnya gimana cara jadi Gimana orang cara, produktif? iya, gimana cara kita menang di hari itu? Gimana cara kita menang di dalam hidup kita? Oh, Kan oh, dibangun dari habit betul. per hari. Soalnya kalau misalkan nggak habit, memang nggak bisa, bakal Iya sih. bolong-bolong. Ya sebenarnya balik lagi ke cara orang itu membangun habit. Soalnya kayak yang tadi aku bilang, kalau misalkan habitsnya nggak ada, ya nggak bisa. Sama kayak orang yang pengen punya manajemen keuangan bagus, tapi kalau misalkan nggak punya habit surplus ke saving, ya juga nggak bisa kayak gitu. Jadinya untuk produktif, kalau misalkan ditanya menurut pribadi, jadinya bakal ngarah yang pertama ke habit. Dan cara aku itu biasanya sama kayak ngatur keuangan. Jadi manajemen waktu aku sendiri itu sama kayak cara aku manajemen keuangan juga. Saat kita tuh dapat gaji atau dapat bayaran, biasanya kita nggak langsung pikirin belanja apa. Biasanya kita langsung pisahin. Kalau misalkan kata Kevin Hart itu, dia pernah bilang cara simpelnya itu, misalkan dapat $1.000 dan itu langsung dipisahin $500, jadi anggap aja $500 itu kayak pajak. Dan kita kan nggak komplain kan kalau misalkan bayar pajak di Amerika katanya, kecuali di sini ya gitu. Tapi karena kita tahu pajak itu juga akan balik lagi ke fasilitas kita kan di negara itu, jadinya langsung dipangkas setengah. Sama waktu juga kayak gitu, ada yang namanya time block atau time blocking. Jadinya waktu 24 jam itu nggak kita habisin dengan cara mengalir, tapi kita langsung kotak-kotakin. Jadi aku suka banget pakai cara ini nih. Jadi setelah banyak baca beberapa buku tentang habits dan manajemen waktu, aku jadi tarik kesimpulan berupa teori. Aku sebutnya itu triple of mass. Jadi triple of mass ini atas definisiku sendiri itu berarti 3 hal penting yang emang kita anggap itu tolak ukur kemenangan di hari itu. Jadi contoh, di hari ini aku ada podcast, terus tiba-tiba aku juga ada kerjaan setelah ini, dan setelah itu ada apa lagi. Jadi contoh, sebenarnya ada 10 hal yang aku lakukan di hari ini, tapi aku cuman pick atau pilih 3 yang paling utama. 7 hal lagi itu sebagai list priority atau hal yang sebenarnya paling belakang untuk diprioritaskan. Jadi asal aku mencakup 3, contohnya podcast kayak gitu, habis itu kerjaan freelance, sama misalkan satu lagi itu berolahraga gitu misalkan. Jadi selama 3 ini sudah mencakup, rasanya sudah aman gitu. Karena hutang itu sebenarnya cuma 3, walaupun kita punya 10 hal yang kita lakukan dalam sehari, tapi hutangnya itu nggak jadi 10, tapi hutangnya itu jadi cuma 3 doang begitu. Jadi setelah 3 ini lebih tenang aja gitu, karena kayak utangnya udah kebayar di hari itu. Dan misalkan 3 hal ini selesai di jam 3 sore, ya sisanya sampai jam 10 atau 11 jam waktu tidur, ya udah itu tinggal bebas aja ngelakuin 7 hal ini kayak gitu. Jadi kayak nggak ada paksaan atau beban gitu. Kadang tuh orang kalau misalkan aku mau ini 7 hal dalam sehari, itu kadang-kadang kayak terbebani pikiran. Kayak gitu. Kalau misalkan kamu gimana? Nah, aku kan setuju juga samamu. Aku biasanya kan buat to-do list itu kayak 10 kan, tak fullin biasanya, kadang nggak full. Nah, tapi yang tak kerjain itu yang paling penting. Terus gimana cara aku bisa ngerjain yang paling penting itu di awal? Itu aku habitnya tuh bangun pagi, ya kan? Untuk bangun pagi, gimana caranya biar kita tuh bisa fokus kayak menggebu-gebu gitu loh, kayak mau kerja pokoknya produktif. Kalau ngerjain sesuatu hal yang cepat, itu kan belum tentu hasilnya jelek kan, bisa jadi bagus. Nah, itu tergantung dari orang. Nah, aku kan biasa ngerjain cepet, ya kan? Jadi, aku setiap kali bangun pagi, gimana cara aku menangin di hari itu, tuh dari habit bangun paginya itu. Bangun pagi, apa yang kita lakuin, itu biasanya kan kebanyakan dari kita, itu nge-scroll. Betul. Nge-scroll sosmed, atau ya udah, pokoknya udah nge-scroll lah. Udah lihat Shopee, lihat ini. Betul. Nah, kita itu sebenarnya kalau ngelihat video cepet itu, otak kita tuh langsung kerja terlalu cepet. Jadinya kayak fokus kita tuh jadi kayak nggak tahu arah gitu. Kalau caraku itu setiap kali bangun pagi itu yang pertama itu pastinya
baca buku, habis itu ibadah, setelah itu workout atau cardio, pokoknya olahraga, habis itu sama masak makan. Dan itu masak makan itu kan tak ini yang terakhir, atau enggak tak ubah lah. Pokoknya baca itu yang pertama yang kulakuin. Setiap aku masak makan, itu biasanya sambil nonton podcast. Terus, kalau habit baca buku, itu bagus banget untuk ngelatih fokus kita, apalagi daya ingat kita. Nah, setiap kali kita baca buku, itu selalu bawa pulpen untuk giniin arahnya, untuk giniin arah bukunya, kayak bacanya sampai sini. Nah, habis itu, kalau udah, biasanya kan stabiloin. Habis itu, kalau udah selesai baca satu bab, biasanya aku, atau satu bab, atau ya paling satu bab atau setengah bab lah. Ada batasnya kan biasanya, kayak jedanya gitu. Nah itu, biasanya aku tulis apa yang aku dapat. Itu biar ngelatih daya ingat kita. Setelah itu, biasanya kan kita ngerjain tugas, itu harus di breakdown juga. Betul. Kan ada urgent dan important, terus not urgent and important, terus not urgent, not important, sama urgent but not important. Itu kan ada 4. Nah, yang kita lakuin, ada kita tuh fokusnya ke signal. Nah, itu yang kita fokusin, itu bukan kebanyakan orang pasti mau mikirnya apa? Yang paling apa sih yang dari keempat ini yang paling berguna, yang paling harus dilakuin? Ya pasti yang pertama dong. Yang pertama. Nah, mau mikirnya apa yang pertama kan pasti. Nah, tapi menurut buku siapa itu ya kita fokusnya tuh ke yang kedua, yang not urgent sama important. Kalau kita ngerjain urgent but important terus, itu berarti hidup kita kan nggak apa sih, masa urgent terus bawaannya gitu loh. Nah gitu kan, yang kita lakuin misal nih, aku kan biasanya buat video, buat stok gamma reptilku, itu kan paling sebulan sebelumnya. Kan itu masuknya kan not urgent but important kan. Kalau aku masukin ke urgent but important, pasti aku kayak, besok mau upload nih, tapi belum ada videonya lagi, ya udahlah aku kerjain sekarang. Itu kan masih urgent but important. Itu jadi ini noise-nya ini 3 ini noise, terus not urgent but important itu signalnya. Jadi aku fokusnya ke signal. Kalau itu kan pertama-tama ketika kita kerja, aku kan ke toko tuh jam 10 biasanya. Nah, yang jam 10 yang aku kerjain itu not urgent but important. Itu yang pertama-tama. Yang paling susah, yang pokoknya yang paling mikir pakai otak, itu aku kerjain. Kayak misal bikin skrip, terus syuting. Itu kan syuting kan buat tenaga juga. Betul. Nah, terus ketika aku istirahat, itu aku kayak nggak kayak scrolling, nggak kayak apa gitu. Ya paling nonton podcast sambil aku ngerjain yang sesuatu yang pakai tenaga, kayak misalnya packing paket, ya ngecek gecko, atau nggak bersihin kandang dormice kayak gitu. Pokoknya yang bisa multitasking itu yang aku kerjain pas jam istirahatku kayak gitu. Kamu ada tambahan lagi? Sebenarnya udah diambil kamu semua sih. Coba. Ya, udah semua berarti. udah satu paket kayak Oh, gitu. satu paket. Oke. Mau gitu juga kan? Betul. Ya udah. Berarti see you di podcast selanjutnya.